Jangan iri hati. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Sahabat Iktus, Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk memperlakukan kita sama seperti Ia memperlakukan orang lain. Dan kita pun tidak perlu merepotkan diri, karena hal itu sepenuhnya adalah wewenang Tuhan. Jangan iri hati terhadap jalan-jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi orang lain. Apabila kita mengikuti Tuhan dengan serius, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Karena itu bukanlah urusan kita. Perikop ini merupakan reaksi Petrus terhadap nasibnya sendiri, ayat 19a. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Petrus tidak ingin sendirian mengalami situasi itu dalam kaitannya dengan panggilan mengikuti Yesus. Itu sebabnya ia bertanya tentang bagaimana nasib Yohanes. Yesus ingin mentransformasi cara berpikir Petrus. Ia menginginkan agar Petrus berfokus pada tugas utamanya dan tidak membandingkan diri dengan murid yang lain. Lebih dalam, kita melihat 3 tokoh utama dalam teks ini. 1. Yohanes, ayat 20. Yohanes tidak menyebutkan namanya sendiri, menunjukkan kerendahan hatinya. Ia adalah murid yang dikasihi Yesus, lebih khusus dari yang lainnya. Dalam banyak kesempatan, ia selalu berada dekat dengan Yesus untuk mendengar perkataannya. Di mana Yesus berada, di situ juga hambanya ini berada. Dalam perikop ini, nampaknya Yesus ingin berbicara secara pribadi dengan Petrus saja. Namun karena kasihnya yang begitu besar kepada gurunya itu, Yohanes menyusulnya. 2. Petrus, ayat 21. Petrus sedang mengalami krisis percaya diri karena 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dalam kondisi itu, Petrus memandang dirinya sendiri, kemudian memandang kepada Yohanes, ayat 20. Pertanyaan Petrus mengenai Yohanes adalah, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ayat 21. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Yohanes sebagai salah satu ciri benih iri hati yang telah tertanam dalam hatinya. Ia lebih sibuk menghakimi orang lain dan memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan tentang keberadaan orang lain. 3. Yesus, ayat 22 dan 23. Pengajaran yang disampaikan Yesus adalah, pertama, Yesus mengajarkan untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya. "Jikalau aku menghendaki," ayat 22. Beberapa muridnya akan mati sebagai martir, namun murid yang dikasihinya tidak memperoleh kesempatan itu. Kedua, Yesus mengajarkan agar tidak memberi penilaian terhadap orang lain. Itu bukan urusan, ayat 22. Ketiga, Yesus mengajarkan untuk fokus mengikut Tuhan. "Tetapi engkau, ikutlah aku," ayat 22. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku selalu ingin berada dekat dengan Tuhan Yesus? Hal apa yang seringkali membuatku merasa iri hati terhadap murid Kristus yang lain? Apa yang seharusnya menjadi fokus hidupku? Tuhan Yesus, seringkali Engkau mendapati diriku sibuk mengurusi urusan orang lain, bahkan membuatku melalaikan tanggung jawabku untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mau menjadi iri hati, tetapi aku mau menempatkan-Mu sebagai pengendali hidupku. Aku hanya mau taat kepadamu, menjadi pengikut-Mu yang sejati sampai mati. Inilah doaku. Pakailah aku menjadi alat keselamatan-Mu. Amin. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.